Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Rifanda. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana sih membuat blogspot atau bagaimana cara kita membuat blogspot seperti itu. Nah, sebenarnya caranya cukup gampang ya teman-teman. Karena cara sederhananya yaitu konsepnya kita tinggal login menggunakan akun Google yang telah kita buat, terus kemudian kita membuat beberapa tampilan atau menyeting tampilan yang ada seperti itu. Atau nanti di sini saya juga akan memaparkan bagaimana sistem yang sebenarnya untuk membuat blog itu seperti apa. Kemudian ketika kita menggunakan template yang bisa kita download bebas secara random atau sesuai dengan pilihan kita di Google seperti itu. Kemudian request pembuatan video ini juga terkait dengan untuk mendukung proses pelaksanaan KMBD. Jadi karena saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha yang saat ini kebetulan melaksanakan kuliah mandiri berbasis daring, yaitu dari rumah. Nah, dalam program pelaksanaan kuliah kerja nyata yang pada saat ini dialihkan menjadi KMBD tersebut. Jadi untuk proyek final atau beberapa proyek final sebelum melakukan ujian, yaitu kita sebagai mahasiswa diwajibkan untuk membuat blog. Nah, untuk teman-teman yang lain, ada sih yang beberapa menanyakan kepada saya, Van, gimana cara buat blog, atau yang lain buatin video tutorial dong. Oke, di sini saya jawab. Oke teman-teman, silahkan simak videonya ya. Oke, yang pertama di sini saya akan memaparkan video konsep yang memang telah disusun oleh tim dosen untuk mempermudah kita dalam melakukan pembuatan blog. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, ini saya paparkan sedikit ya teman-teman. Sebenarnya di SIM KKN itu, di website SIM KKN, kita buka sama-sama. SIM KKN di sana ini. Sebenarnya di SIM KKN tersebut kita sudah disediakan platform blog. Jadi karena kita login menggunakan email Undiksa ini, kemudian di sana sudah ada. Jadi di sana sudah disediakan platform blog di mana kita bisa memperbarui blog tersebut. Jadi kita tinggal melakukan klik nantinya di sebelah atas. Oke, di sini saya buka dulu di sini karena memang ini belum terbuka ya. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan saya tersebut yang barusan itu, oke teman-teman bisa lihat di sini di video KKN. Kalau misalkan teman-teman belum download videonya, bisa download di YouTube Undiksa ya, di channel Undiksa channel ya. Nah di sini sudah saya download. Jadi ini sudah saya lihat sebelumnya. Video 1 panduan SIM KMBD berbasis daring menit ke-3 15. Ini. Jadi di video yang ini langsung saja kita skip ya ke menit 3.15. Setiap mahasiswa dan diwajibkan untuk mengupload proposal kegiatannya. Nah, ini. Menu blog merupakan halamannya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah lihat video ini, nah ini kan di SIM KKN. Nah, ini kan di dashboard mahasiswa. Kemudian di sini udah ada nih posting baru. Nah, di bagian ini teman-teman tuh bisa tinggal mengupload saja. Jadi, teman-teman tidak perlu membuat blog seperti yang akan kita lakukan kali ini, yang itu membuat blog di halaman browser teman-teman. Jadi bentuknya kan nanti kan semi website ya. Jadi seperti website, memang website pribadi kalau misalkan blog itu. Terus kemudian kalau misalkan kita di sini tuh jadi teman-teman cuman mengupload, memperbarui seperti itu aja. Oke, saya kecilin suaranya dulu ya. Nah, jadi di sini emang. Update blog kegiatannya. Pengisian blog dapat dilakukan pada halaman blog yang dapat diakses dengan menekan tombol blog pada menu. Nah, ini. Jadi memang halaman awal utama blog itu seperti ini. Nah, ini karena berhubung yang memang saat ini kita tidak bisa mengakses SIM KKN itu, jadi nanti tampilannya seperti apa, ya kurang lebihnya tampilannya akan seperti ini. Yang ini memang sudah dijelaskan di panduan video tutorialnya ini. Jadi nanti mahasiswa bisa melakukan upload materi ataupun proses kegiatan kita selama melakukan KMBD itu bisa teman-teman akses di sini. Bisa upload di sini, memperbarui atau membuat
tulisan atau artikel-artikel yang lain. Jadi nanti teman-teman bisa membuat karya-karya teman-teman itu jadi di sini tinggal upload seperti itu. Nah, ini misalkan ada judul kegiatan sudah ada di sini, jelaskan kegiatan yang dilakukan, foto kegiatan, terus kemudian foto pendukung atau video pendukung dalam proses pelaksanaan KMBD, seperti itu. Nah, menurut saya, kalau memang sudah disediakan, nah ini sudah ada nih posting, ini di bawah kalau misalkan teman-teman di bagian kursor ini. Nah, kalau misalkan memang sudah disediakan platform seperti ini, berarti teman-teman tidak usah bingung bagaimana cara membuat blog. Namun, yang saya tekankan di sini, apabila teman-teman belum menyiapkan blog, jadi nanti teman-teman itu bisa latihan secara mandiri, seperti yang akan saya lakukan seperti ini. Nah, jadi ini merupakan blog saya. Jadi bisa teman-teman kunjungi ya nanti, ini di linknya nanti alamatnya akan saya taruh di bagian deskripsi. Nah, ini blog saya. Jadi ini sebenarnya blog pribadi sih untuk upload tugas-tugas. Ini masih tugas-tugas saya selama semester 1. Nantinya saya akan mengupload materi perkuliahan sampai semester 7 sampai semester 8 seperti itu. Ini ada mata kuliahnya juga ini, terus kemudian ini banyak lah pokoknya. Terus kemudian ini ada halaman KKN. Nah, di sini saya sudah membuat halaman KKN. Dan ini isinya yaitu mengenai ini. Yang pertama kita melakukan rancangan tahapan observasi KMBD. Jadi di sini saya membuat ini. Kemudian, di sini kelebihan kalau kita melakukan latihan secara mandiri di sini yaitu kita bisa melakukan latihan sendiri apabila nantinya kita diminta untuk mengupload beberapa blog yang ada di SIM KKN itu, kita sudah bisa melakukan upload. Jadi kita tinggal mengambil dokumen yang ada di sini. Kan kalau misalkan di sini kan kita bebas mengedit ataupun membuat latihan, atau kalau misalkan kita memiliki waktu senggang kita bisa menulis di sini ataupun menulis. Sebenarnya kalau teman-teman ingin memahami blog, ya lebih baiknya membuat seperti ini. Terus kalau misalkan teman-teman ingin tidak repot, ya tidak perlu membuat. Jadi teman-teman bisa tuliskan di file dokumen, kemudian disimpan, gimana alur pekerjaannya, kemudian teman-teman bisa tinggal nanti kalau misalkan diminta untuk upload ke blog yang ada di SIM KKN, teman-teman tinggal copy terus upload aja. Oke. Di sini saya tidak akan menjelaskan itu, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Jadi, tutorial membuat blog yang pertama yaitu teman-teman harus memiliki akun email, Gmail ya. Ini email saya ada banyak. Oke, kemudian langsung saja kita sini kan. Kita akses halaman Blogger. Oke. Kita akses halaman halaman yang pertama blogger.com. Oke, great and unique, beautiful. Oke, kemudian di sini kalau misalkan teman-teman masuk ke sini nanti akan ada halaman seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kalau misalkan ini akun saya ya. Kemudian misalkan saya pindah akun lah, yang ini aja. Nah, di sini kalau teman-teman udah akun emailnya belum pernah membuat blog, pasti kalau misalkan teman-teman langsung login ke sini, langsung akan ada halaman seperti ini. Jadi buat blog baru ya, misalkan saya kembalikan lagi ke sini ya, sinilah. Oke, nah sebenarnya pada akun yang ini saya sudah pernah membuat blog sebelumnya, terus kemudian blog tersebut saya hapus. Makanya jika teman-teman sudah pernah membuat blog dan di sini akan membuat blog lagi, teman-teman bisa langsung di sini di bagian kiri ada tulisan buat blog. Kalau misalkan teman-teman nanti halaman utamanya ditampilkan seperti ini, jadi teman-teman bisa langsung klik di sebelah kiri ada halaman buat blog. Tampilannya juga nanti akan sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita diminta untuk membuat blog baru, dimasukkan judul blog kita itu apa, seperti itu. Terus kemudian di sini saya tidak akan menggunakan email yang ini, tetapi menggunakan email yang ini. Akun email yang ini, oke. Jadi nanti kita diminta untuk misalkan kita kasih judulnya yaitu teh gelas. Oke. Ini sesuai dengan kemauan teman-teman masing-masing ya. Oke, alamat kita masukkan alamat atau domain istilahnya. Oke, misalkan teh gelas 200.blogspot.com. Nah, ini jika memang disetujui, maka kita bisa melakukan
opsi berikutnya. Jika tidak, nanti akan ada domain yang disarankan oleh blog sendiri. Seperti itu. Jadi ini domain saya, tehgelas200.blogspot.com. Kita langsung berikutnya. Nah, profil blogger. Nama yang akan ditampilkan. Oke, misalkan teh gelas gitu aja ya. Oke, selesai. Nah, ini merupakan halaman admin teman-teman. Jadi misalkan memang sudah udah buat blog, kemudian di sini nanti akan ada halaman seperti ini. Nah, ini ada notifikasi, entah apa itu. Saya rasa itu notifikasi informasi kepada pengunjung Uni Eropa tentang cuki yang digunakan data. Oke, kita close saja. Nah, di sini halaman utama teman-teman. Nah, ini misalkan di sini kita lihat, kita klik ini, lihat blog Anda. Nah, ini merupakan tampilan default teman-teman. Jadi ini merupakan halaman utama teman-teman. Jadi ini ada namanya template yang telah disediakan oleh Blogspot sendiri. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan template yang ini, di sini tidak ada navbar dan sebagainya, kita bisa mendownload template di template. Nah, ini udah ada. Nanti linknya link sama deskripsi ininya itu template marknya itu nanti akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Templatemark.com. Jadi sini kita bisa mendownload template. Nah, ini template ini digunakan untuk template blog ya teman-teman. Digunakan untuk blogger nih. Our latest blogger templates. Oke. Nih, professional premium free blogger template 2020. Jadi ini memang template-template terbaru yang digunakan untuk blogger. Oke, teman-teman misalkan nah kalau misalkan punya blog saya yang tadi, nah yang ini menggunakan template yang ini, sana ini. Jadi ini logonya sudah saya ganti, kemudian ini navbarnya. Kan bisa teman-teman lihat kan? Oke. Terus kemudian misalkan teman-teman ingin menggunakan, teman-teman tinggal pilih aja di sini ya. Ada banyak. Oke, kita menggunakan template yang ini ya, Sur Make Professional Magazine. Magazine atau apa nih? Ya pokoknya ini lah. Kita klik aja. Nah, ini kan ada. Nah, di sini ada opsi yaitu Bueno. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli template ini, teman-teman diharuskan membayar $9,9. Kalau misalkan tidak, oke lah, kita free download aja. Oke, setelah udah di sini, kita show in folder ya teman-teman. Kita lihat di bagian downloadannya, kita cut saja, kita taruh di desktop. Kita buatkan folder baru ya teman-teman. Template blog. Oke, di sini kita taruh. Kenapa saya pindahkan? Karena biar tidak tercampur dengan file yang lain yang ada di directory download. Paste. Kemudian kita ekstrak di sini. Setelah kita ekstrak, kita buka filenya, template. Nah, ini kan ada halaman HTML-nya. Nah, ini dokumentasinya. Ini bisa kita lihat ya dokumentasinya. Jadi template-nya tuh seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini nanti ada beberapa panduan, misalkan di sini main menu. Nah, ini nanti teman-teman tinggal tambahkan ini HTML-nya di sini. Nah, ini dokumentasinya. Nah, ini dokumentasi ini sebenarnya merupakan panduan dari penggunaan blognya itu sendiri. Jadi di mana letak-letak halaman-halaman yang penting seperti itu. Di sini dijelaskan secara rinci ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan nanti ingin mengubah header atau top menunya ini nanti di sebelah mana seperti itu. Oke, kita tidak akan bahas ini. Kemudian langsung saja. Oh ya teman-teman, ini yang ini tadi template yang ini teman-teman biarkan ya. Kita close yang halaman ini aja. Oke, kemudian kita buka yang ini template. Kemudian kita ini buka. Nah di sini kan sudah ada. Oh iya teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang belum mempunyai code editor, nah di sini saya sudah menginstal ini
Visual Studio Code, Sublime Text, dan yang lainnya, karena ini merupakan kebutuhan saya untuk melakukan ini ya teman-teman, kuliah ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya, ya disarankan download dulu, atau misalkan tidak punya, nanti ketika kita langsung ngeklik 2 kali, mungkin nanti akan diarahkan ke Notepad seperti itu ya. Jadi Notepad yang ini ya, kalau ini kemungkinan besar sudah terinstall di laptop teman-teman masing-masing, jadi kita bisa mengakses ini aja. Jadi kalau misalkan teman-teman dirasa nggak perlu, cobalah klik 2 kali, nanti mungkin langsung diarahkan ke sini. Ini karena saya sudah menginstal code editor, mungkin karena akan langsung diarahkan ke sini. Oke, kemudian ini kita Ctrl A, jadi kita copy. Nah, ini yang poin yang sangat penting ya teman-teman. Kemudian di bagian ini, di bagian halaman postingan yang tadi, kemudian kita pilih tema, kemudian kita pilih titik 3, kemudian edit HTML. Oke, kemudian kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl V. Jadi kode yang ada di sini, yang ini, yang ada template yang telah kita download tadi, kita pastekan ke template yang telah disediakan oleh Blogger sendiri. Kemudian kita save yang ada di sebelah kanan ini, kursornya sebelah kanan, kita save, kita tunggu. Nah, update berhasil. Kemudian kita keluar ke Blogger sini, kemudian kita refresh. Bam. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, di sini merupakan template yang telah kita download. Jadi di sini blog teman-teman sudah bisa jadi seperti ini, tanpa kita perlu ngoding terlalu lama. Jadi kita tinggal download ininya template-nya aja, udah bisa gitu teman-teman. Kemudian untuk postingan, nah kemudian di sini ada beberapa ini ya, tabel ya, seperti tabel. Sebenarnya ini bukan tabel, cuman karena halamannya masih kosong. Oke, seperti itu. Tekan saja yang ini, kemudian kita postingan ke halaman postingan. Nah, di halaman postingan ini kita bisa menambahkan postingan. Untuk yang pertama, langsung saja kita tambahkan postingannya. Misalkan saya akan membuat postingan tentang apa ya? Oke, di sini saya akan buat, coba kita cari artikel aja di puisi ya, puisi menarik. Oh, ini puisi tentang corona lah. Oke, kita buka ini, kemudian ya ini langsung saja kita copy, nggak apa-apa kok. Nanti kita sertakan sumbernya. Jadi kalau misalkan di blog itu sebenarnya kita nggak apa-apa copyright teman-teman, tapi ya ini untuk keperluan pribadi masing-masing sih. Kalau misalkan teman-teman ingin menekuni blog, karena di blog ini jangan dianggap remeh, kita juga dapat penghasilan loh. Kalau misalkan kita udah berhasil dapat AdSense dan yang lain, viewer kita, postingan kita tuh banyak, menarik, kita bisa mendapatkan AdSense. Jadi nggak hanya YouTube atau akun-akun yang lain. Jadi blog itu juga bisa dapat AdSense. Misalkan website atau yang lain, kalau misalkan pengunjungnya banyak, juga akan dapat AdSense dari Google sendiri. Oke, ini kita copy aja coronavirus ya. Nah, misalkan nih teman-teman. Oke, kita copy. Di bagian ini kita tambah. Nah, ini kita masukkan di sini, Ctrl V aja. Kemudian puisi coronavirus. Nah, misalkan ini, kalau misalkan teman-teman mau mengupload tentang kegiatan KKN, ya upload aja judulnya apa. Misalkan tahap 1 seperti punya saya tadi, tahap observasi. Oke, kita tulis di sini judulnya tahap observasi seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa opsi, misalkan coba biasakan tanggal ini otomatis. Terus kemudian link, permalinnya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu linknya yang nanti pada saat diupload, yaitu yang ini http://200blogspot. Ini
slash ini tanggalnya 20 bulan 6 puisi for now. Nah ini. Kemudian, nah ini ada label ya. Label ini digunakan untuk mengelompokkan postingan-postingan teman-teman jadi agar lebih rinci. Kalau misalkan di website itu sub pokok gini tuh apa namanya ya? Pokoknya sub pokok bahasan lah istilahnya. Kalau misalkan teman-teman nanti di sini, ini kan kita ada drop down nih, misalkan ya. Nah, jadi nanti untuk membedakan antara postingan ini postingan apa, terus kemudian yang lain itu postingan apa. Jadi nanti di sini saya kelompokkan. Jadi teman-teman misalkan di sini ada KKN ya. Nah, KKN ini otomatis kalau misalkan saya klik KKN, dia nggak akan membuka halaman yang lain. Lain halnya kalau misalkan kita belum mengedit menu navbar di sini, kemudian kita tidak membuat label di sini, otomatis nanti ketika kita akan memilih KKN di sini, file KKN di sini ya nanti akan kita diarahkan ke menu home. Jadi seperti itu. Jadi semua postingan-postingan yang tidak kita perlukan akan dimunculkan di sini. Lain halnya kalau misalkan kita membuat label di sini. Label di sini difungsikan untuk seperti itu. Jadi mengelompokkan file-file yang atau postingan-postingan yang kita mau. Jadi misalkan file KKN dikelompokkan, terus misalkan file gadget. Nah, file gadget kan di sini. Nah, ini gadget kelompokkan di sini. Seperti itu. Terus kemudian misalkan postingan tentang diskusi penulis. Nah, ini misalkan di sini udah saya kelompokkan. Ini misalkan ini label ya teman-teman. Kalau misalkan kita buat labelnya itu nanti akan muncul di sini. Di label di sini ada, kemudian di atas postingannya ada, atau di bagian label postingan tersebut. Jadi untuk mengidentifikasikan atau mengindikasikan bahwasanya postingan tersebut merupakan postingan yang memang memiliki label diskusi akan ditampilkan pada submenu diskusi dan yang sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, udah paham kan mengenai apa itu label? Oke, karena di sini adalah judulnya puisi. Ini kita membahas tentang puisi. Oke, kita buat label puisi. Nah, seperti itu. Kita centang saja, kemudian kita posting. Publikasikan konfirmasi. Oke. Kita tunggu. Nah, publikasikan postingan. Post publikasikan. Oke. Oh ya, saya lupa menambahkan gambar ya teman-teman. Nah, untuk aturan gambar di Blogger teman-teman, jadi misalkan nanti kita membuat postingan tentang KKN kita, jadi nanti gambar yang pertama ditaruh di dalam halaman blog di sini, dalam file editing blog di sini, nanti halaman itu yang akan ditampilkan terlebih dahulu atau ditampilkan pada ini seperti ini, apa namanya ini ya, halaman utama lah istilahnya, untuk view postingannya seperti itu. Misalkan saja di sini ya, tugas komunikasi intrapersonal. Nah, ini merupakan gambar yang telah saya tampilkan lebih dahulu. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya gambar yang punya halaman yang memang di dalamnya memuat beberapa gambar, kemarin itu ada kok postingan saya tentang ini, misalkan tugas orma kayaknya ya. Nah, ini karena di sini ada beberapa gambar, jadi di sini ada 2 gambar. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, nah ini gambar yang ketiga. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan secara runtut ke bawah nih, berarti sistematikanya di sini yaitu gambar yang pertama teman-teman tampilkan di sini nanti akan ditampilkan di halaman ini. Ini seperti ini, jadi bisa nge-zoom sini untuk tampilan awalnya seperti itu. Terus kemudian gambar yang lain ya nanti tidak akan ditampilkan di sini seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gambar yang memang ingin ditampilkan di sini, diprioritaskan di sini. Untuk gambar tajuk ya istilahnya gambar tajuk. Kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan gambar tajuk seperti apa, ya udah teman-teman tampilkan gambar tersebut di awal. Kemudian untuk gambar-gambar yang lain menyusul kedua, ketiga dan seterusnya seperti itu. Oke, di sini saya akan menambahkan gambar tajuk, misalkan ini kita cari gambar di Google aja, kita copy juga. Dan misalkan ini, siapakah engkau corona ini?
ini ukurannya 100 kali 50. Kira-kira pecah nggak ya? Nggak kayaknya. Kita klik kanan, kita copy image aja. Kemudian langsung kita Ctrl V di sini, pastekan di sini. Kemudian kita klik gambarnya. Ini ada apa namanya ini? Ubah ya. Kita kasih skala besar. Skala besar di sini nggak terlalu besar kok, pasti akan pas. Nah, di sini. Kalau misalkan teman-teman mau nyalur di tengah, oke di tengah, tapi nggak akan berubah. Kecuali kita kasih spasi di depannya sini. Ah udah, nggak penting lah itu. Oke, kita seperti ini. Kemudian kita posting. Oke, posting. Kemudian kita refresh di sini. Oke, kita refresh. Nggak ada. Tunggu kita. Ini masih berjalan ya. Oke. Setelah itu, karena di sini belum muncul. Nah, untuk menampilkan label yang telah kita buat, jadi teman-teman bisa nyari di sini di bagian tata letak. Kemudian, nah di sini kan masih ada nih kayak misalkan sosial media, popular post, all categories. Nah, ini kategori puisi. Ini merupakan kayak misalkan tabel ya teman-teman. Jadi misalkan kategori yang telah teman-teman buat. Kalau misalkan teman-teman ingin mengedit halaman ini, jadi ini adalah tema yang akan ditampilkan pada halaman teman-teman. Oke. Oke, kemudian di sini kita edit aja di sini. Nah, di sini. Bukan di sini. Nah, tambahkan gadget. Nah, di sini kita tambahkan label. Ini ada di sini ya, di sidebar-nya ini tambahkan gadget, kita label. Terus kemudian klik label seperti urusan. Simpan. Nah, kemudian label kan udah tertambah nih di yang atas seperti itu. Terus kemudian kalau teman-teman mau menghapus, jadi sini aja. Ini edit, tinggal edit. Misalkan recent post. Ini edit. Oh, ini batal yang nggak bisa nih. Yang ini, join with US. Nah, ini edit, kemudian ini pilih teman-teman hapus. Seperti itu. Oke, hapus. Nah, oke, otomatis yang di sebelah kanan di sidebar-nya akan hilang, teman-teman. Oke. Jadi labelnya sudah tertambahkan, kemudian kita tinggal refresh aja halaman ini. Kemudian, nah di sebelah sini kan ada ini label puisi. Jadi ini label ini seperti yang ditampilkan pada halaman saya, teman-teman. Nah di sini tidak ada labelnya. Ini tergantung templating teman-teman yang teman-teman gunakan aja sih. Jadi gimana prosesnya nanti template itu yang akan ditampilkan. Misalkan kita klik label puisi, ya nanti akan menampilkan halaman puisi itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman memang udah memilih template yang ini, ya nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi tergantung teman-teman aja sih, yang kalau misalkan teman-teman mau memilih label yang mana, yang itu yang akan ditampilkan di blog teman-teman, seperti itu. Nah, untuk menghubungkan antara header ini dengan label yang telah kita buat, jadi gini, misalkan ini kita klik KKN, maka kita langsung dihubungkan ke sini. Kita kembali lagi ke ini ya, setelah kita misalkan ini kan halaman utama, makum belum ada di home-nya ini belum ada isinya, seperti itu. Kita klik label puisinya. Nah di sini kan ada apa namanya ini, link ya, link untuk masuk ke postingan ini. Nah jadi untuk masuk ke postingan ini dengan menggunakan label puisi, kemudian teman-teman klik linknya, kemudian kita Ctrl C, copy aja, kemudian kita masuk ke bagian tema. Oke. Kita masuk ke bagian tema, kemudian kita klik titik 3, kemudian edit HTML. Edit HTML, kemudian klik di bagian codingnya, di bagian ini HTML-nya ya teman-teman. Terus kemudian ini kan ada halaman atas, misalkan ini kita langsung aja cari drop down.
Ctrl F ya teman-teman, Ctrl F, drop down. Nah di sini tujuan saya mencari drop down ini adalah untuk mencari langsung di mana ada bagian headernya, jadi langsung bisa kita akses ya teman-teman. Sebentar, kita enter munculnya. Drop down. Nah ini teman-teman, untuk mengakses menunya. Nah, karena tadi drop down tulisan saya menggunakan yang depan itu salah, jadi seharusnya kan gini, drop kemudian down. Nah saya salah tadi menggunakan huruf biasa aja, huruf kecil semua, tidak menggunakan huruf kapital di depan. Jadi tadi nggak bisa di enter, meskipun di enter nggak ketemu keyboardnya. Jadi ini langsung kita ke home. Nah kita bisa membuat halaman baru. Kalau misalkan di home di sini, ini kan drop downnya di sini ya. Kita buat halaman baru di sini, seperti misalkan kita ganti aja about-nya ini menjadi misalkan puisi. Nah kalau misalkan teman-teman mau ganti dengan KKN, boleh aja KKN gitu. Jadi ini bagian KKN, misalkan kita ganti puisi itu ya teman-teman. Oke, nah di sini href-nya ini adalah kita masukkan link yang telah kita copy di sini. Jadi algoritmanya, urutannya itu teman-teman buat labelnya dulu, buat postingan, kemudian buat label untuk menggolongkan postingan tersebut apa. Kemudian setelah label dibuat, teman-teman edit di bagian sini sidebar-nya ini untuk menampilkan labelnya. Itu untuk mempermudah teman-teman mengakses halaman teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman udah hafal untuk mengakses linknya, ya udah teman-teman nggak usah buat label, tapi teman-teman harus mengetikkan link di sini. Misalkan ini adalah domain teman-teman, kemudian /source, kemudian label, kemudian puisi. Kalau misalkan teman-teman udah pro banget nih, jadi seperti itu. Jadi karena di sini saya masih newbie, jadi oke lah kita gunakan cara ini aja, seperti itu. Kita akses labelnya, kemudian kita copy labelnya, kemudian kita edit template-nya, kemudian kita masuk ke navbarnya, kemudian kita buat halaman baru atau yang halaman kita suka, seperti itu. Nah seperti punya saya di sini sih udah saya edit semua ya, jadi tinggal kita upload seperti itu aja. Tapi berhubung karena di sini saya belum sempat, jadi ya saya biarkan seperti ini. Cuma di sini udah ada kok beberapa tugas semester 1 yang udah saya upload seperti itu. Sistemnya juga sama, kita menggunakan label untuk mengelompokkan hal tersebut, seperti itu. Misalkan tugas, saya kasih nama tugas. Kalau misalkan materi, nanti akan saya kasih nama materi, seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke ini, crash-nya ini, atau tanda pagarnya ini kita hapus ini, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini, seperti ini teman-teman. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita refresh halaman kita. Nah, udah ada kan ini di sebelah home ada puisi, seperti itu. Kita akses saja puisinya. Nah, otomatis akan diarahkan ke halaman ini. Oke, teman-teman, udah paham? Nah, untuk selebihnya, teman-teman bisa mengedit ini template-nya seperti ini. Untuk misalkan untuk bagian navbar itu bisa diedit. Kalau misalkan teman-teman teliti, tadi kan saat kita download itu di bagian ininya, filenya ini, file zip-nya ini untuk blogspot-nya itu kan di sini kan kita disediakan documentation ya teman-teman. Nah, di bagian documentation itu jadi bisa teman-teman lihat apa aja sih yang disediakan di blog yang telah kita download. Nah, di sini juga ada tutorial instalasinya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau mengikuti tutorial instalasi yang ini, ya nggak apa-apa. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman mau mengikuti tutorial instalasi seperti saya, juga dipersilahkan seperti itu. Kemudian, nah ini untuk sidebar-nya dan halaman-halaman tata letaknya seperti itu. Jadi tata letaknya sendiri di sini sebenarnya udah diatur di sini oleh
blogernya sendiri. Udah disediakan lah. Ini misalkan headernya ini teman-teman mau ngasih logo di sini. Jadi ini nanti, nah misalkan di sini udah saya contohkan lah. Ini edit. Kemudian ini kan judul blog. Judul blog ini teman-teman hapus. Deskripsinya juga jangan diisi. Kalau misalkan diisi boleh aja sih. Ini. Saya isikan gambar aja. Choose file. Kita tunggu ya. Kok lama? Oke, di sini di partisi D ini punya saya. Kemudian ini ada bahan buat blog. Mana ya logo untuk blog ya? Ini. Nah, ini logo PNG ini. Coba kita open. Untuk ukurannya teman-teman kemarin berapa ya ukurannya? Lupa saya. Ya nanti saya simpan. Nah, headernya sudah. Terus kemudian kita refresh di sini. Nah, ini kan ada nih. Kalau misalkan ada kayak gini nih, tapi kok nggak boleh kosong ya, di postingan saya yang sebelumnya boleh kosong. Oh, kita taruh deskripsinya ya AI seperti ini. Oh iya, untuk template yang ini memang teman-teman tidak boleh mengosongkan. Jadi ya maklumi saja ya, karena setiap template berbeda. Cuman caranya ini sama seperti ini. Jadi punya saya itu untuk di bagian judul blognya saya kosongin, kemudian untuk menambah tulisannya itu biar rapi aja sih, biar logo kita terpasang di sini, ya kita tambahkan aja gambar di sini. Ini sih opsional aja teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan logo boleh, kalau misalkan tidak juga boleh. Oke, misalkan sini password kita tambahkan aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sini jelek jadinya sih. Ya oke, pokoknya seperti itu ya tutorialnya teman-teman. Oke. Oh iya teman-teman, karena untuk halaman ini sih ukurannya sama ya, kurang lebih. Sebentar saya lihat ya untuk ukurannya biar teman-teman tahu. Saya lupa juga, kemarin udah saya edit sih. Properties mana? Nih, ukurannya yaitu 200 x 50 pixel. Oke ya, udah kelihatan kan teman-teman? Ini jadi kita pakai ukurannya yang ini ya. Oke, seperti itu. Nanti bisa diedit di Photoshop atau minta temennya untuk mengeditkan Photoshop. Sama seperti saya juga dulu, kalau misalkan saya belum terlalu jago pakai Photoshop, saya meminta teman saya untuk buatin ini misalkan logo idealisme ini. Untuk membuat transparan seperti ini aja, PNG, logo PNG seperti ini saja dulu saya nggak bisa bener. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat yang seperti ini, sebentar ya. Nah, ini teman-teman tinggal download fontnya aja, kemudian ketikan, terus kemudian tinggal kasih slogannya, kemudian buat ukurannya berapa, kemudian tinggal masukkan aja ke blog teman-teman. Karena ini merupakan bagian tugas website yang telah saya buat dulu. Jadi seperti ini yang saya buat. Ini teman saya yang buat. Ini makanya oke, seperti itu. Oke teman-teman, silahkan mencoba. Kurang lebih video tutorial pembuatan blogspot seperti itu ya teman-teman. Ini hanya sedikit ilmu sih yang saya berikan, tapi semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas KKN-nya. Dan untuk teman-teman yang memang saat ini menyimak video ini, semoga teman-teman memetik manfaat dari pembuatan blogspot ini yang memang sedikit ilmu sih yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun saya menjelaskan secara bertelit-telit kemudian teman-teman merasa kurang pas dengan video saya, mohon maaf. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan komentar, dipersilahkan komentar, tapi alangkah baiknya berikan komentar yang membangun. Jadi di mana kesalahan saya, di situ teman-teman komen dan berikan solusi yang terbaik untuk saya ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.
I wanna live, I'm cold inside.